Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil quwwati wal jalal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin alladzi akramahu Allahu bi asrafil khisal. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin wa khairi al. Amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, para tamu undangan, para jamaah Pondok Pesantren Az-Zikri dan segenap tetangganya, segenap pengurusnya, segenap para santrinya, khusus beliau Al-Mukarram Ustaz Zikran yang sudah lama Allah mentakdir dengan beliau kami bersahabat, dan Allah menjadikan mudah-mudahan kecintaan di antara kita, persahabatan dan di antara kita ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan kebersamaan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Camat yang terhormat dan semua para bini sepuh yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Sungguh hari ini hari yang sangat bersejarah, bukan hanya akan dikenang di dunia ini setelah wafat kita. Mungkin kita akan ada yang meninggal mungkin 20 tahun lagi, mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ya karek kepinginnya cepat apa lebih lambat ngono. Tengah-tengah ya. Jadi kita akan wafat meninggalkan dunia ini, tapi ini akan dikenang oleh dunia. Nanti kita di alam kubur ini masih dikenang oleh anak cucu kita sampai ratusan tahun insya Allah. Tetapi ini hanya kenangan dunia. Yang paling kita butuhkan kenangan di akhirat. Karena kenangan dunia itu ya hanya di dunia. Nah, kalau kenangan akhirat terasa sampai di surga nanti. Yaitu manakala kita hadir di sini betul-betul kita hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara para jamaah atau Pak Camat banyak mungkin jam ini atau waktu ini ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, ditinggal semua untuk mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan gedung pesantren Az-Zikri. Maka hari ini hari yang bersejarah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan qabul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat pesantren-pesantren yang besar, maka kita jangan melihat setelah besarnya. Kita harus tahu bahwa sebelum besar itu dulu pesantren-pesantren yang besar itu adalah sesuatu yang kecil. Ada pondok santrinya sekarang udah 500, 1000. Kita harus sadar dan paham bahwa dulu sebelum 1000 pernah 500, sebelum 500 pernah 100, sebelum 100 pernah 40, ya, bahkan mungkin pernah 10. Itu adalah sudah menjadi kamus perjuangan. Perjuangan itu diawali dari yang kecil, membangun dari yang kecil. Nanti Allah memberkahi, mudah-mudahan zahir batinnya menjadi besar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena itu ya, panjenengan yang hari ini hadir berarti Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk menyaksikan acara mulia ini dan niatkan, ini penting, niatkan karena Allah. Siapa tahu kehadiran kita di sini ini
akan menjadi penyelamat kita di alam kubur. Insya Allah ya. Karena pesantren ini dibangun dengan niat insya Allah tulus karena Allah ingin memakmurkan Islam, ingin memakmurkan bangsa dan negara ini dengan moral yang mulia, ingin ikut sumbangsih dalam mendidik generasi-generasi anak-anak kita yang akan datang agar mereka dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Nabi, dekat dengan kemuliaan dan kesuksesan. Saya kira sudah menjadi kesepakatan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religi. Kalau bangsa ini kepengen hebat, mulia, harus ya, masyarakat diajak ke religi, ya, moralitas yang baik. Nah, salah satu sumbangsih Ustadz Dikron dan para jamaahnya, para pendukungnya adalah membangun gedung ini sebagai investasi akhirat, sebagai peninggalan untuk masa depan anak-anak dan generasi kita yang akan datang. Tentunya ini adalah suatu anugerah dari Allah. Adanya semangat, adanya niat ini tidak lain anugerah Allah. Kita dipilih. Mudah-mudahan Allah segera memberikan tangan-tangan surgawi, ya, tangan-tangan mulia yang akan dipilih oleh Allah ikut menyempurnakan pembangunan ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara, banyak orang salah paham kalau membangun masjid pahalanya besar. Kalau membangun pesantren pahalanya kurang besar. Karena mereka kiai yo kelipan yo ono. Ben boten tegang wong niku gak ada rencang kiai teng Solo niku pas ceramah niku malah keloloten laler. Cek kula niku kelipan ya biasa. Nah, lali to bahas kelipan karo mau lali ya. Nah, banyak orang, mohon maaf, banyak orang itu kadang salah paham. Kalau bangun pesantren itu pahalanya kurang besar. Kalau bangun masjid, musola itu pahalanya besar. Karena mereka membaca tekstual hadis, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah bangunkan untuk dia istana di surga. Ini hadis. Konteksnya seakan-akan kalimatnya masjid, sehingga dia berpaham kalau nggak masjid bantunya kurang semangat. Nah, ini perlu diluruskan, melalui pemahaman para ulama. Yang dimaksud masjid dan di situ tidak harus notabene ya, masjid secara fisikal yang kita lihat. Al-maksud ma yusta'malu bihi lil ibadah lillahi ta'ala. Yang dimaksud membangun di situ, membangun apa saja yang sifatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk menghidupkan agama Allah. Termasuk diantaranya adalah pesantren, termasuk adalah lembaga pendidikan. Pahalanya sama. Insya Allah orang yang andil dalam proyek akhir semacam ini lillahi ta'ala, ya, mungkin 100 semen, 40 semen, atau 12 semen, tiap bulan 1 semen. Aku gak akeh-akeh, angger sesasi aku sak semen wae lah, sak dadine. Ya toh, nek dadine 2 tahun 24 semen, itu nanti diberikan oleh Allah istana di surga. Ya. Maka kita semangat, ya, semangat untuk bagaimana andil di dalam proyek ini, ya. Dan ini kesempatan emas. Ya, kita kalau dapat satu proyek akhirat itu kita harus senyum. Wah, proyek akhirat, kesempatan ini. Ya. Ini adalah saat-saat saya bisa bersedekah, bisa andil, ya, andil dengan kemampuan kita. Allah Maha tahu kemampuan kita masing-masing. Ada yang punya andil berapa besi, ada yang punya andil berapa uang. Allah Maha tahu perjuangan kita. Kadang-kadang orang, bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu sedekah katakan 500.000 bisa melebihi nilai orang yang sedekah 100 juta. Kenapa? Ada orang punya duit hanya 2 juta, dia sedekah 1 juta. Apa tuh berapa kira-kira? Gadanya mau 2 juta, atau gaji ini pas-pasan.
Ngetoki 1 juta niku ambekane niku 3 dina niku. Ya toh. Ya toh. Kowe ku abot karena dia seakan-akan bersedekah separuh harta. Orang yang semacam ini ketika dia lulus melawan nafsunya, melawan setannya yang mungkin akan menghalangi dia berbagai pemikiran, yang takut ini, yang khawatir ini, nah, bismillah, Allah akan mengganti lillahi ta'ala untuk akhirat ini. 1 juta dia keluarkan, dia mengeluarkan separuh harta, saudara-saudara. Beda orang yang punya duit katakanlah 1 miliar atau 2 miliar atau 10 miliar, dia punya aset, punya duit. Dia ngeluarin 100 juta itu seperti orang angop aja. 1 juta tuh. Nah orang kayak gini pahalanya besar, tetap besar, saya nggak katakan besar. 1 juta loh, gede. Cuman bisa kalah dengan yang tadi, yang 1 juta tapi dia punya duit hanya 2 juta. Karena itu kita jangan melihat nominal, jangan kita lihat orang lain juga, jangan. Wih kok sugih soto masa menurut orang. Gak usah ngerasani orang, kita diri kita aja, semampu kita. Oh ya Allah, kita ini sama Allah muamalahnya kan. Allah tahu, ya Rabb, Engkau tahu aku punya duit hanya sekian, aku kepingin sedekah sekian, ya 1/3, 1/4 saya ingin andil di proyek akhirat ini. Saudara-saudara, ya, jadi mari ini akan selesai, ya toh, akan selesai. Orang yang bangun pesantren, orang yang bangun masjid itu nggak ada cerita nggak selesai. Pasti selesai. Amin. Ya, hanya Allah itu membuka kesempatan kita jadi penonton atau kita jadi pemain. Kalau kita cuma penonton, ya kita nanti dapat hasil penonton. Hasil penonton itu apa? Mau iso cerita tok. Penonton kan cerita, tidak merasakan. Oh, namanya penonton. Tapi kalau Anda menjadi pemain, Anda bisa merasakan kenikmatan yang tidak dirasa oleh orang yang tidak main. Ini coro bal-balan, coro olahraga nggih. Nek nonton sarasan niku wah, nikmate mboten saged kados tiyang sing nderek main. Nah, dalam proyek akhirat ini yuk kita jadi pemain. Apa itu pemain? Gampang kok. Semampu kita infakkan. Kemudian kita menjadi salah satu sales akhirat. Tiap hari, mulai hari ini kita selalu pasang status tentang proyek kita. Semua yang hadir, yang merasa jamaahnya Ustaz Dikron, ya, dan tetangganya, apalagi juga mengurus tiap pagi, terutama hari Jumat dan akhir bulan, wayai wong gajian. Gitu. Niku dipasang status proyek akhirat. Siapa tahu kita nggak memaksa orang, kita hanya memasang status. Siapa kita doa, ya Allah kirimkan tangan-tangan mulia untuk menginfakkan hartanya kepada proyek ini. Dan hakikatnya ketika kita mengajak itu kita dapat pahala, dan orang lain itu sebenarnya dia harus terima kasih kita ajak kepada surga ini. Ya, dia nggak tahu jalan-jalan surga. Ya Allah, baca status kita tuh, nong Tengger ki ono pondok dibangun toh. Aku durung ngerti. Ya, Tengger ini berapa rumah? Baca manjung pinten rumahnya kita Tengger kira-kira. Rakyatnya mikir ada 5.000 Tengger tok nih. Oh enggak sih. Ada berapa? 11.000 nanti pundut mau separuh mau 5.000 sak omah 1 juta ini 5 miliar. Wes dadi wah muncul lho niki cara ukuran menungso, apalagi kalau ukurannya itu adalah pertolongan Allah. Wah, udah gak bisa dinalar lagi. Saya dengan beliau Bapak Edi, kita juga lagi ada proyek di Pemalang, pembangunan pesantren di Pemalang. Ya, doakan juga mudah segera selesai dengan manfaat. Ya, kita ada proyek juga di Purwodadi. Pokoknya kita ini proyek, ya, banyak sekali proyek saya itu. Jadi kalau kontraktor loh, akhirat. Ya, tapi subhanallah, semenjak tahun 2016 kami sama Pak Edi dan teman-teman di tim pesantren Madinah Munawwarah, setelah ditunjukkan oleh Allah benar orang yang yakin, orang yang mau memulai akan dibantu oleh Allah. Kalau kita cuma berangan-angan, kepingin gak di jalan-jalan gak jadi. Kayak wong kepingin nikah nih gak ngelamar-lamar, ya tuh, ditinggal kalau kancane mas. Kuliah dia anak dia sih jomblo terus, mau kepingin tok.
ya toh, maka mulailah melangkah, Allah akan membantu. Nah inilah ya toh, pengalaman tahun 2016 kami datang ke Madinah. Sebelum itu kami rapat dengan semua panitia pembangun pesantren Madinah Munawwarah di Banyumanik. Saya cerita bukan apa-apa untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan nikmat Allah. Rapat, berapa dana yang diperlukan? Kira-kira sekitar 10 miliar waktu itu. Sekarang sudah mungkin 7 miliar, 8 miliar, 17 miliar. Uang hanya 500 juta, kita butuh untuk 10 miliar untuk selesai pembangunan. Hampir ngepel kita, wah itu nak kurang lebih gitu. Jojo tadi pondasinya tok gitu, mangkrak gitu. Saya ke Madinah, ketemu sama guru mulia Al-Imam Husain. Saya cerita, kata beliau apa? Ini yang dipegang Ustaz Ikram ini, insya Allah buat ijazah buat jenengan. Mulai, kalau kamu mulai Allah akan membantu. Amin. Oh, begitu kata Husain. Ya, Innallaha yu'idul abd idza ibtada'a amrah. Allah itu akan membantu hambanya kalau dia mau mulai. Kalau nggak mulai nggak bisa, Allah nggak bantu karena dia nggak ada semangat, ragu kepada pertolongan Allah. Akhirnya saya pulang umroh itu, ya langsung teman-teman saya kumpulkan, saya yakin mantap, ya pasti akan selesai. Bangun kita, Bismillah. Alhamdulillah tahun 2016 kami mulai bangun, 2020 ya, 2019 2020 selesai. Ya pesantren dengan nilai total gedung sekitar 12 miliar selesai. Alhamdulillah. Ini kisah apa namanya? Kisah pengalaman saya ceritakan. Ya, itu padahal Banyumanik dan daerah pondok yang saya bangun itu, kita bangun itu pondok daerah sawah-sawah. Tenggur ini kan lebih hebat daripada Banyumanik. Gitu. Ini kan daerah, masya Allah, masyarakat yang padat. Gitu. Jadi mangsanya banyak. Setiap Jumat, setiap Jumat marketnya itu besar sih, marketnya besar. Setiap Jumat semua yang hadir ini masang status proyek akhirat ini. Kan sampai tidak model apa-apa, mau masang status dong. Ya, rekening sudah ada, rekeningnya orang tinggal ngirim ke situ. Nanti kalau dia habis ngirim, rekeningnya yayasan sih. Nah, sudah yayasan itu orang lebih percaya. Kadang kalau nama pribadi orang kurang percaya, tapi kalau sudah yayasan bagus. Nanti tinggal mengirim apa namanya, resi bukti mengirim ke panitia, kontak person. Nah, ini yang kita jadikan kekuatan adalah doa. Maka nanti setiap malam ya jangan lupa tahajudnya diperkuat, sujud kepada Allah. Semua yang santri, yang ustadz, ya kita santri-santri di pondok kita wajib qiyamul lail. Ke pondok kula niku jam 3 wajib tangi, santri-santri kula kan sujud sing suwi. Ora suwi ya tak kon suwe-suwe no sisane. Ora iso nangis tak ketok nangis. Pokoke nak cengingo ya. Jadi istilahnya itu ya, apa yang saya ingin sampaikan ya, ayo berlomba untuk menjadi sales akhirat ya. Kita sudah mulai dan Allah sudah mengundang kita, memilih kita. Jangan sia-siakan. Jadikan mulai ini hari tonggak kita berjuang. Ini adalah momen pertama saya menjadi perjuang dakwah, perjuang pesantren. Ya apa yang kita mampu, mau andil berapapun, secara fisik boleh, uang boleh, tenaga boleh, pikiran boleh. Minim-minim tiap hari Jumat atau akhir bulan kita pasang status untuk mengajak orang andil dalam proyek ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustaz Ikram, Bapak Camat, saya sangat senang ya bisa hadir di sini dan bersyukur kepada Allah. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan ya, saya hadir ke sini yang berikutnya pesantren sudah jadi insya Allah. Ya, minimal lah paling lama 3 tahun lah paling lama. Sopo ngerti setahun setengah beres itu malah. Setahun. Nah, ini. Nah setahun berarti camatnya top tenan. Nah setahun berarti camatnya top gitu. Marko top gitu. Itu di calon kita di wali kota gitu. Ngoten mawon nggih cukup insyaallah. Lah kula niki pangapunten wonten undangan teng Bandungan. Nggih. Kula niku jadine mboten usah dikira kula mboten saged mriki niki. Kula niku kula janjian teng Bandungan warung Mojo Songo. Gedung Songo. Dadi tebih dadi kula niki mun mepet dalem nyuwun bareng pamit terutama Pak Camat mohon maaf ya masih muda Mas Camat ya. Masih muda. Istrinya masih 1 kan?
Iya. Jangan. Ya, terus tauhid ya. Yang boleh 2 3 hanya kiai ya. Ustaz pun nggak boleh, kiai saja. Ya, saya kira begitu. Jadi ini biar cair tapi insya Allah kita serius ya. Dalam hal ini kita yuk semangat supaya kita nanti untuk anak-anak kita punya tempat yang bagus mendengar ngaji ya, dan masyarakat sini juga bisa mendapatkan berkahnya pesantren. Ya, insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Demikian ya, sambutan atau sedikit sekelumit dari saya. Mudah-mudahan Allah jadikan kalimat-kalimat ini barakah dan manfaat, memberikan semangat kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.